Aswatama, anak guru Drona yang lahir dari seekor kuda, penjelmaan bidadari Wilutama yang sedang menjalani hukuman dewa. Hasil hubungan inseminasi itu membuahkan anak yang urakan, nakal, dan tak mengenal mana yang benar, mana yang salah. Sebagai anak guru Drona, kesaktian dan kegagahannya tak mudah dikalahkan oleh lawan. Bersama ayahnya, ia bergabung dengan Kurawa hingga tatkala pecah perang Baratayuda, ia membantu Kurawa melawan Pandawa. Suatu waktu, terjadi insiden di mana antara Aswatama dengan Raja Madra. Aswatama menuduh Raja Madra telah berkhianat ketika menjadi kusir kereta perang ketika perang dengan Arjuna. Setiap Karna melepas senjata, Raja Madra selalu mencambuk hingga kereta bergoyang dan arah panah pun berbelok tidak mengenai sasaran. Tuduhan itu membuat Raja Madra murka dan hampir terjadi baku hantam. Duryodhana melerai dan menyalahkan Aswatama hingga si anak guru Drona itu pun ditundung dan angkat kaki tak pernah muncul kembali. Ia baru muncul setelah mengetahui Kurawa akan mengalami kekalahan dan Duryodhana sedang sekarat menghadapi ajal. Timbul niatnya ingin membalas, tapi untuk secara terang-terangan berhadapan dengan Pandawa, ia merasa tak mampu. Jalan satu-satunya mengadakan gerakan di bawah tanah, membuat terowongan yang arahnya menuju ke kemah Pandawa, dan harus dikerjakan di malam hari untuk tidak diketahui oleh pihak Pandawa. Tapi waktu itu bulan sedang gelap. Tiba-tiba Aswatama teringat ibunya seorang bidadari dari kahyangan untuk dimintai tolong memberi penerangan selama ia bekerja. Dipanggilnya melalui semedi dan seketika itu sang ibu telah berada di hadapannya seraya berkata, "Oh anakku, ibu mengerti engkau kesulitan membuat jalan di bawah tanah. Tetapi perang telah berakhir. Lebih baik engkau menyerah supaya engkau selamat," pintanya. "Menyerah? Oh tidak, hamba tidak akan menyerah sebelum dapat membalas kematian ayahku dan Duryodhana yang sedang sekarat menghadapi ajal," tolaknya tegas. "Baiklah, jika itu pilihanmu, ibu akan menerangi dengan cahaya yang terang benderang. Selama engkau bekerja, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Jikalau kau langgar, selain cahaya akan lenyap seketika. Kau pun akan tercatat sebagai anak durhaka dan akan menerima hukuman yang amat berat." Aswatama menyanggupi karena pikirnya apa susahnya tidak menoleh ke belakang. Maka seketika tercipta cahaya yang amat terang benderang di sekitar itu, dan Aswatama pun mulai bekerja membuat lubang. Lalu dari mana datangnya cahaya itu? Ternyata cahaya yang terang benderang itu datangnya dari tubuh sang bidadari setelah menanggalkan seluruh busananya. Itulah sebabnya Aswatama dilarang menoleh ke belakang. Mula-mula ia bekerja seperti biasa, tapi lama-kelamaan badan dan kepalanya merasa pegal karena tak bergerak bebas. Di samping itu, timbul keingintahuan cahaya dari mana yang diberikan oleh ibunya. Maka seketika ia nekat menoleh ke belakang dan terdengar suara jerit sang bidadari. Seiring dengan itu, keadaan menjadi gelap gulita. Sang Dewi
terbang kembali ke kahyangan seraya berkata, "Kau anak durhaka, Aswatama." Tapi Aswatama tidak menyesal dengan kejadian itu, karena jarak menuju tenda Pandawa sudah amat dekat, dan dalam tempo yang tidak lama ia telah muncul di permukaan tenda Pandawa. Waktu itu para kesatria sedang tidur lelap, tak seorang pun yang terjaga. Maka dengan tenang Aswatama membunuh satu persatu para kesatria Pandawa, seperti Drestajumna dan kelima anak Pandawa. Sebelum masuk ke hutan, ia sempat memberitahu Duryodhana yang sedang sekarat bahwa sakit hatinya telah terbalas, dan Duryodhana merasa puas kemudian menghembuskan nafasnya. Adapun makna cahaya yang keluar dari tubuh Wilutama adalah lambang cinta kasih seorang ibu kepada anaknya, bahwa sejak bayi lahir dari kandungannya, si ibu telah memberi sinar menerangi perjalanan hidup anaknya melalui air susunya. Karena itu, seorang anak wajib menghormati orang tuanya. Keinginan dan ambisi para leluhur, dan juga kemarahan mereka, dendam dan permusuhan menjadi warisan generasi secara turun-menurun. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik pada anaknya, semua kebahagiaan di dunia ini. Tapi akhirnya, justru memberikan mereka beban. Mereka ingin memberikan cinta, tapi berakhir dengan memberikan mereka kebencian. Pikirkanlah itu. Apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Kau harus memberikan mereka cinta, pengetahuan, dan kekayaan. Dan apakah kau tidak mengajarkan pada mereka perbedaan dari hal baik dan jahat? Bagaimana permusuhan satu orang dengan yang lainnya? Apakah itu satu masalah bagi yang lain atau menjadi masalah seluruh bangsa? Jangan membuat keputusan karena semua hal itu. Bukankah membunuh, kematian, dan pertumpahan darah berasal karena semua hal itu? Dengan kata lain, orang tua telah memberikan anak-anak mereka kehidupan dan juga kematian. Mereka memberikan cahaya kasih dan termasuk juga gelapnya kebencian dan kegelapan yang bisa menghilangkan pikiran seseorang atau bahkan jadi yang seperti itu. Tapi hasilnya nanti hanya ketakutan. Hanyalah ketakutan. Pikirkanlah itu.